Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga teman-teman semua sehat ya, diberikan keberkahan, diberikan kenikmatan dan rezeki lancar, barokah semua, pekerjaan dapat diselesaikan, amin ya rabbal alamin. Kemarin saya sedikit menginformasikan, memberikan beberapa pengalaman saya dan tujuan saya mengapa saya kuliah teman-teman gitu. Alhamdulillah selama saya itu kira-kira 12 semester ya teman-teman, saya tuh kuliah luar biasa ya teman-teman. Kesabaran saya, proses saya alhamdulillah sudah wisuda teman-teman. Alhamdulillah doakan semoga saya diberikan rezeki, diberikan kesehatan supaya saya bisa melanjutkan S2 teman-teman. S2-nya tentang pendidikan teman-teman ya. Dan kebetulan saya tuh suka sekali dengan isu-isu pendidikan teman-teman. Dan beberapa yang ingin saya sampaikan teman-teman tentang curhat sedikit ya sama teman-teman semua, berkaitan sama pendidikan Indonesia teman-teman. Ini mumpung masih bulan rapotan teman-teman ya, Desember itu bulan rapotan ya teman-teman. Saya sedikit curhat ya, karena saya pengen curhat sama siapa lagi ya teman-teman, pengen cerita sama siapa lagi kalau nggak sama teman-teman semua. Dan saya minta tolong sama teman-teman semua itu bisa di-share teman-teman, di-share, di-like, di komentar, untuk supaya kawan-kawan seperjuangan saya ya sebagai sama-sama pendidikan ya, sama-sama guru teman-teman semua. Saya hanya bisa curhat, saya bisa hanya menyampaikan bersama teman-teman semua. Yakin teman-teman, kalau misalkan guru itu tidak ada tempat curhat, tempat bercerita, tempat untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, karena kita negara demokrasi juga teman-teman. Dan saya menyampaikan tentang hal pendidikan, itu pertama saya juga sudah berkualifikasi ya teman-teman, saya sampaikan. Ya, saya punya alhamdulillah ya, belakangnya sudah SPD teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga kok kebetulan kok di UNES teman-teman ya. Ya semoga berkah ilmunya teman-teman. Saya hanya ingin keberkahan saya itu, keilmuan saya itu juga kita bagi-bagi ya. Gitu. Teman-teman saya ceritakan dan apa yang terjadi di pendidikan ini ya teman-teman ya. Yang pertama adalah tuntutan guru itu luar biasa teman-teman ya. Tuntutan guru itu luar biasa, bukan hanya masalah gaji teman-teman, itu nanti setelah terakhir gak apa-apa teman-teman. Yang dimaksud guru sejahtera itu adalah guru yang terlindungi teman-teman, guru yang terlindungi untuk bisa berekspresi, mendidik, mengembangkan pekerjaan untuk mendidik, membimbing teman-teman. Nah, jadi kita mengajar itu enak teman-teman ya. Jadi mengajar itu kita tuh enak dengan cara kita itu dapat bersosialisasi, berkumpul bersama, ide gagasan kita itu bisa tercurahkan. Nah, di situ saya merasakan bahwa ada sedikit ya kuat-kuatan mental lah ya sama anak-anak sekarang gitu ya. Berbeda sama saya itu kalau nakal itu ya dikepuk teman-teman ya, sama ibu saya, sama bapak saya gitu. Ada rapot atau permasalahan apa yang disampaikan sama guru itu pasti ya, kalau saya ngadu ya ditapuk teman-teman ya. Tapi nggak tahu kalau anak sekarang ya, atau kalau nakal gitu malah justru anak saya nakal gitu malah justru dibela anaknya gitu. Kalau sekarang itu yang saya rasakan teman-teman. Kalau dulu ya saya nakal dikepuk gitu. Tapi kalau sekarang dikepuk ya di penjara ya gitu. Nah, aslinya ya teman-teman ya, kekerasan dalam pendidikan ya, itu jujur memang saya itu tidak setuju. Kekerasan bentuk apapun iya bener gitu. Tetapi kalau misalkan dijewer ya, dicubit, itu tuh apakah sebuah kekerasan ya teman-teman? Menurut saya itu hukuman itu ya, kalau zaman sekarang kan istilahnya disiplin positif teman-teman ya. Disiplin positif, ada sekolah ramah anak, ada apalah ya berkaitan sama anak-anak gitu ya. Undang-undangnya banyak sekali tentang anak-anak gitu, dan sosialisasinya itu kuat sekali gitu.
Dan guru pun apakah ada sosialisasi tentang bagaimana sih guru terus dilindungi gitu ya. Ya bisa, guru dilindungi bisa gitu ya, sendirian gitu, nggak ada solidaritasnya atau kurang lah gitu tentang kekeluargaan guru gitu. Dan guru tidak mau ikut campur karena ya pengen nggak pengen repot gitu ya. Yang saya amati juga guru-guru tuh juga pasrah ya, hanya bisa mengembar kesah-kesahnya, kalau kesahnya itu di WA group gitu. Biasa ya, WA group, ini anak ini nakal, anak ini gini 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 gitu. Hanya bisa manggung di grup gitu ya. Guru kan suka pusing gitu ya. Apalagi BK gitu ya. BK kan tugasnya kan ya mengayomi, melindungi. Tetapi sama-sama, kalau saya sama-sama ya. Maksudnya penjelasannya apa gitu. Kenapa kok memukul gitu. Kalau memukulnya terukur nggak masalah teman-teman. Tapi kalau memukul sampai memar itu kan ya jadi permasalahan gitu. Dan saya minta tolong sama orang tua murid gitu ya. Janganlah kita itu main seakan-akan itu anak saudara itu yang justru menjadi korban ya. Seolah-olah itu anak saudara itu jadi korban dan gurulah yang nanti menjadi tersangka gitu. Padahal apa yang dihadapkan ya, itu yang berkewajiban untuk mendidik itu adalah orang tua gitu. Jadi hakikatnya itu orang tualah yang berkewajiban untuk mendidik anak gitu. Dan dari awal keluargalah anak itu terbentuk gitu. Nah, kewajiban mendidik itu siapa teman-teman semua? Jadi yang berkewajiban mendidik itu adalah ya keluarga, dari pemerintah, masyarakat. Nah, guru itu hanya menjadi fasilitas gitu. Jadi guru hanya sebagai alat ya. Ibaratnya gini teman-teman ya. Guru sekolah itu adalah ibaratnya kalau kita tuh pengen masih musim rambutan ya. Jadi ibaratnya itu genter ya, alat. Jadi kalau pengen cepet satset ya pakainya tuh ya genter gitu, diambil gitu. Nggak harus menek dulu ya, nggak harus manjat dulu gitu. Jadi adalah alat. Kalau kita pengen manjat ya pakai tangga, alat namanya. Kalau kita pengen komunikasi secara cepat ya, efektif ya kita pakainya HP gitu ya, video call kan gitu, itu alat gitu. Nah, jadi antara masyarakat, pemerintah, orang tua, atau khususnya wali murid dan guru itu harus sinkron. Jadi anak itu mau dibawa kemana gitu. Satu, kita sudah dipusingkan sama kurikulumnya gonta-ganti, kita harus administrasinya harus lengkap teman-teman, dan guru tuh juga ngerangkap ya teman-teman. Ya, udah gajinya kecil suruh rangkap ya, itu kan jadi masalah itu. Jadi ya di keluarga ada masalah, dibawa ke sekolah ya. Gitu. Dan saya kira itu kalau misalkan ada pemukulan ya teman-teman ya, itu mungkin dampak terhadap satu itu mungkin masalah keuangan guru itu, masalah ekonomi dibawa dari rumah gitu ya, sudah diomel-omelin sama istri gitu ya, berangkat sekolah gitu, ada anak yang mungkin kurang pantas gitu, maka ditegurnya itu mungkin keterlaluan ya, overdosis ya, jadi ada pemukulan gitu. Ada juga luka dulu ya, luka yang sudah 2 hari yang lalu gitu, atau luka yang habis kecelakaan lalu supaya tidak dimarahi ya karena motornya itu lecet atau mungkin jeduk gitu ya teman-teman ya, berdarah, maka dibuatlah seakan-akan habis dimarahi gitu dilapor, "Bu, saya tadi dipukul sama guru ini." Nah, itulah yang menjadikan kasusnya itu panjang ya itu. Nah, apalagi guru itu juga harus bertanggung jawab terhadap nanti masa depannya gitu, apalagi guru SMA ya. Tadi nanti anak-anak ini setelah nanti lulus ya diharapkan tidak menganggur gitu, minimal bisa bekerja, apapun itu bekerja gitu. Syukur-syukur bisa masuk kuliah ya, bisa membenahi masyarakat ini yang wacar-kacir ya teman-teman ya gitu. Nah, harapannya tuh pemuda itu adalah membawa perubahan ya, kritis gitu. Jadi membentuk karakter yang kritis, membentuk karakter yang juga peduli ya, ya simpatik lah minimal lah gitu, bukan apatis ya. Jadi kita tuh harus bisa kerjasama gitu ya gitu. Dan dan saya tuh paling susah itu adalah
anak itu tidur, anak itu nggak mau mengerjakan tugas, tapi saya disuruh mengupkan nilai, teman-teman ya. Saya tidak tahu undang-undang dari mana kalau guru tuh diperintahkan ya, ditekan supaya anak ini nilainya di atas 75 gitu. Ya 70 pun udah bagus ya teman-teman ya. Dan walaupun alfa itu 30 kali, mau alfa berapa, izin berapa, ya tetap harus diputihkan teman-teman. Pemutihan ya bahasanya ya, pemutihan gitu. Nah, jadi pendidikan Indonesia itu penuh dengan kebohongan teman-teman ya. Ini harus dibenahi ya. Apalagi kayak saya nanti kalau misalkan pun viral teman-teman ya, mau dibantu gitu ya, saya hanya jujur apa adanya gitu ya. Jadi misalkan anak ini tidur terus di kelas, terus itu ditegur pun juga tidak mengindahkan ya, tidak kooperatif bahasanya teman-teman ya, justru nanti melawan ya, ditegur merasa dirinya itu sudah dilindungi sama hak anak itu ya. Dan guru pun juga mendidik pun juga diberikan standar juga gitu ya. Kalau saya ya, kalau misalkan ada anak yang tidak mau diatur bagaimana, saya akan gunakan disiplin secara terukur ya teman-teman ya, terukur. Jadi mungkin anak itu kuat lari itu berapa putaran gitu. Jadi misalkan anak SMA kelas 12 tuh ya, yang laki-laki gitu, udah lari mentok ya 7 kali lah gitu. Kalau misalkan suruh lari 100 kali ya gak bakal kuat ya teman-teman ya, kan gitu. Nah, walaupun itu aslinya bukan kekerasan sih, tapi kita melatih fisik supaya anak tuh gak tidur itu di rumah tidur, di kelas tidur ya. Kalau anak tidur saya gak bermasalah ya teman-teman. Anak tidur silahkan di kelas, saya memperbolehkan, saya mengamini dengan alasan apakah membantu orang tua ya, ataukah mungkin belajar larut malam, mungkin belajar ya, dan ataukah ada kegiatan yang lainnya yang mendesak darurat, itu saya tidak masalah gitu. Mungkin apakah ibadah gitu ya, dari tahajud bangun jam 1 terus berdoa ya, baca Al-Quran, khatam gitu, habis itu nunggu sholat subuh sambil zikir sambil rotipan gitu ya teman-teman ya, saya nggak masalah gitu. Tapi kalau tidurnya main HP, nonton TV ya, main futsal atau apapun itu ya, yang tidak berkaitan hubungan sama pendidikan ya, itu langsung saya tegur gitu. Apakah ada yang mengajak berkelahi ya, tentunya ya tetap ada ya yang ngajak debat, ngajak berkelahi gitu ya. Ya saya kok nggak dipanggil aja orang tuanya ya, dipanggil orang tuanya malah debat lagi gitu. Kok nggak dikeluarkan ya, kalau sekolah swasta apa berani mengeluarkan kan gitu ya. Masih butuh anak kok, masih butuh siswa kok, lah makanya guru bagaimana kan gitu. Nah, ada satu ayat ya, ayat Al-Quran gitu. Jadi guru itu haruslah bersabar gitu. Jadi kata-kata yang kuat, kata-kata yang sudah lama ya kita dengar adalah guru harus sabar gitu. Dan saya pun manusia biasa gitu. Saya bukan nabi ya. Saya bukan wali ya. Saya mendidik dengan cara yang sesuai lah ya gitu. Menurut saya sesuai dan terukur gitu. Kalaupun tidak terima ya ya udah, kalau nggak kuat ya tinggalkan aja gitu ya, nggak gitu ya teman-teman ya, pindah aja kan ya, nggak gitu konsepnya. Bagaimana pendidikan ini ya, itu di mana ya guru itu adalah yang memang harus ada gitu. Kalau pemikirannya kalau nggak kuat keluar semua ya guru-guru ya, guru itu harus ada di tataran sosial, di mana di tingkat masyarakat ya, guru itu harus ada teman-teman, memang harus, tidak bisa dihapus gitu. Profesi yang tidak bisa dihapus adalah guru teman-teman, salah satunya gitu, dan tidak bisa tergantikan gitu pakai robot, pakai e-learning hybrid. Justru itu adalah merusak tatanan pendidikan teman-teman, karena tidak langsung bagaimana memperkenalkan disiplin, bagaimana tertib, bagaimana kehidupan di masyarakat, tolong membantu kan gitu. Nah, dan harapannya pun juga tolong kerjasamanya ya teman-teman semua, dan mungkin menteri pun juga harus dengar ya ini tuh gitu. Dan
memang ya, akhir-akhir ini tuh banyak sih yang saya lalui gitu. Dan saya pun juga pernah cerita sama guru-guru di sini masalah, dan juga kepala sekolah itu juga pernah cerita, tapi bingung dan bimbang gitu loh, gitu. Apakah Surya ya, saya ya, apakah peduli dengan anak sekarang? Kalau misalkan seperti itu ya, saya tetap peduli dengan cara saya gitu. Kalau misalkan memang benar-benar sudah tidak bisa dibantu lagi ya, gimana ya? Apakah harus mendiamkan saja kan gitu? Kalau mendiamkan pun juga salah, ya tegur juga salah gitu. Lo kan bisa tegur dengan cara baik-baik ya. Saya tuh selalu tegur dengan cara yang ramah ya. Dan kalau misalkan saya disuruh untuk menstandarkan seperti di Alfamart ya, di Bank BCA gitu, saya bisa gitu. Kalau misalkan sama-sama enak gitu, diarahkan ya, oke melakukan ya, gitu. Kan bisa diajak berpikir logis. Nah, berpikir logis itu susah teman-teman ya, gitu. Ya, pemuda yang umur 25 sekalipun ya, kalau dipikir logis itu nggak bisa. Kita tuh suruh pikir logis, malah jadinya apa? Argumen kan gitu. Gitu, itu yang ingin saya sampaikan gitu ya. Jadi sudah beban administrasi, beban guru untuk merangkap jabatan juga ya, berangkap-rangkap teman. People ya, di sekolah swasta itu jabatannya itu. Dan lebih mengutamakan administrasi teman-teman ya, daripada mendidik. Administrasi itu harus lengkap gitu. Nah, coba buktinya mana kalau misalkan nanti tur ya tidak bisa saya expose teman-teman. Nanti takutnya saya memviralkan dan saya dituntut ya, karena mempertontonkan yang tidak pantas gitu. Dan nanti takutnya juga ditiru sama yang lainnya kan gitu. Kalaupun saya takutkan ya, saya tuh adalah saingannya tuh adalah guru-guru kreator ya teman-teman ya. Guru-guru kreator yang memiliki mungkin problematika ya, yang di situ adalah bagaimana cara menyampaikan hal yang baik, menyampaikan metode-metode pembelajaran yang unik gitu. Dan saya yakin yang namanya konten kreator itu butuh modal gitu. Jadi guru di situ memberikan, ada seperti sponsor ya teman-teman. Kan sponsor itu kan ada. Nah, sponsornya itu akan diberikan sama anak itu yang mau mengikuti skenarionya gitu. Mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Kalau ini sudah banyak like-nya, banyak share-nya, saya akan tambah semangat untuk menyampaikan hal-hal yang baik teman-teman ya. Dan apa aja sih Rizal yang ingin disampaikan gitu. Dan nanti akan saya sampaikan lagi kalau misalkan ini sudah sesuai sama apa yang saya harapkan teman-teman ya gitu. Tolong di like, di share ya, di komen gitu ya. Terima kasih. Salam untuk pendidikan Indonesia, salam untuk pemuda Indonesia ya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.